Ini justru poin utama dari kontenku. Perception is reality. Jadi kalau kamu berhasil membuat orang menganggap kamu pintar, berwawasan, cerdas, whatsoever, kompeten, anything lah, ya kamu udah berhasil menanamkan persepsi yang kamu inginkan di benak orang lain. Tuh Fulana, jika kamu nonton konten ini, GG sih, GGWP, good game, well played. You deserve what you got. Indonesia adalah surganya para penjilat. Kalau kamu jago dalam menjilat di Indonesia, bukan tidak mungkin kamu menjadi manajer di perusahaan, bahkan mendapatkan posisi direksi di perusahaan. Kenapa tidak mungkin? Karena jangankan level direksi atau manajer. Kalau kamu menjilat dengan penuh ambisi dan keteguhan hati, kamu bahkan bisa menjadi menteri. Yes, seorang menteri di Indonesia. But teman-teman, kali ini kita nggak mau ngomongin penjilat-penjilat yang tidak profesional. Apa itu penjilat tidak profesional? Ya penjilat yang hanya mengandalkan lidahnya, mengandalkan jilatannya untuk mendapatkan posisi yang sebenarnya dia tidak layak. Di episode kali ini, di kuliah pagi spesial episode kali ini, aku pengen ngomong ke kalian, pengen ngobrol ke kalian, pengen sharing ke kalian sesuatu yang sangat amat penting. Yang kalau kamu nggak tahu soal ini dan kamu tidak mau belajar soal ini, maka siap-siap aja karirmu, nggak peduli kamu seberapa keras bekerja, nggak peduli seberapa kompeten kamu bekerja, karirmu akan stuck. Kenapa? Karena kamu tidak punya kemampuan untuk membangun persepsi positif di benak orang-orang yang penting. Siapa mereka? Pimpinanmu. Mereka adalah orang-orang decision maker. So, izinkan aku di konten kali ini teman-teman untuk ngobrol soal kemampuan penting di dunia profesional, yaitu membangun persepsi di benak atasan atau membangun persepsi di benak orang-orang di tempat kerjamu. Silakan tonton konten ini sampai akhir dan pelajari caranya, karena aku akan ngasih 3 cara atau 3 tips untuk ngebangun persepsi yang positif di benak orang-orang di kantormu. Lalu kamu rasakan sendiri perbedaan behavior, perbedaan perilaku dan sikap orang-orang di sekitarmu, terutama atasanmu dalam memandang dirimu. So, bersama saya Hasan Askari, kita mulai kuliahnya. Konten ini aku buat karena beberapa hari yang lalu aku diajak ngobrol sama salah satu karyawan di perusahaan di mana aku jadi HR konsultannya ya, HR konsultannya. Dan karyawan ini minta waktuku untuk konsultasi. Dan dia ngobrol dari awal dia duduk, dia wajahnya lusuh, matanya berkaca-kaca. Dia bilang ke aku bahwa dia gak terima, dia sakit hati betul, perusahaan telah berlaku tidak adil, perusahaan menzoliminya, atasannya gak adil dan sebagainya. Dan dunia ini tidak adil. Apa yang dia keluhkan? Dia mengeluhkan bahwa temannya, kita sebut saja Fulana, ini dua-duanya cewek ya. Si Fulana cewek dan si Mrs. Y ini juga cewek. Si Fulana yang baru 1 tahun kerja di tempat perusahaan dia bekerja sekarang, itu mendapatkan promosi dan menjadi supervisor dari dia. Orang yang udah 5 tahun kerja di sana dan dia ada di level yang sama yaitu staff. Padahal dia meyakini bahwa dia telah melakukan begitu banyak hal untuk membantu perusahaan. Kontribusinya bagus, dia sering lembur, kompetensinya dia meyakini bahwa kemampuan teknisnya dia paling jago di satu tim. Tapi dia marah kenapa bosnya selalu yang diajak makan siang bareng itu selalu si Fulana. Dan di setiap diskusi tim, dia udah sering melemparkan ide, saran, gagasan, terus memberikan perhatiannya yang lebih pada proyek yang dia kerjakan. Tapi pimpinannya selalu memandang dia sebelah mata. Kayak apapun yang dia omongin, bosnya itu cuman ya oke gitu doang. Sedangkan di akhir diskusi, si Fulana ini dari awal sampai akhir selalu diam. Tapi bosnya yang tanya, gimana Mbak Fulana? Kalau pendapatmu apa soal ini? Dan begitu si Fulana bicara, si bosnya tuh langsung antusias, ya setuju tuh. Wah bener tuh, iya ya kok gak kepikiran, iya tuh keren tuh. Oke kamu nanti kerjain itu ya, kamu nanti sama tim ini ngerjain itu ya, kamu lead this project ya. Jadi Mrs. Y sakit hati betul akan treatment itu. The problem is teman-teman, si Mrs. Y tidak sadar bahwa Fulana punya satu kemampuan yang sangat amat penting di dunia kerja, tapi sering dilabel penjilat
sama teman-temannya, sama orang-orang yang tidak dewasa secara profesional. Dia menolak bahwa fulana punya satu kemampuan khusus. Apa kemampuan khusus itu? Kemampuan khusus itu adalah kemampuan untuk menanamkan persepsi di benak orang lain. Kemampuan untuk menanamkan persepsi soal kita di benak pimpinanmu, di benak para manajer, di benak para rekan-rekan kerja. Here's the thing. Ini faktanya ya, atasanmu, pimpinanmu tidak tahu apapun soal kamu di kehidupan personalmu. Dia nggak tahu bahwa kamu pekerja keras di rumah. Dia nggak peduli dan bosmu nggak tahu kalau kamu jam 8 malam di rumahmu mengerjakan project yang ditugaskan ke kamu. They don't know about that. Oke, yang mereka tahu adalah apa yang mereka lihat saat ada di kantor, yang ada di depan mata mereka. Si fulana tanpa bekerja keras, tanpa lembur, ia sangat ahli dan cakap dan piawai untuk memainkan perannya dan menunjukkan kehebatannya, menunjukkan prestasinya di dunia kerja tanpa terlihat berlebihan sehingga pimpinannya meyakini, punya persepsi soal fulana bahwa fulana adalah karyawan potensial. Dia harus dikasih begitu banyak kesempatan. Dia harus sering diajak brainstorming. Bahkan beberapa kali si fulana ini diajak rapat ke rapatnya para pimpinan. Dan si fulana ditunjuk oleh manajernya, Mrs. Y dan fulana, untuk mempresentasikan proyek yang akan dikerjakan oleh timnya Mrs. Y. Dan itu membuat Mrs. Y semakin sakit hati. Jadi teman-teman, alih-alih kalau kamu ya, misal kamu nih menemukan hal kayak gitu di kantormu atau di tempat manapun kamu bekerja, alih-alih kamu ngomel-ngomel, marah, bahkan sakit hati, sampai mau nangis, sampai mau resign, mending kamu tanyakan aja apa yang fulana punya dan gimana dia memainkan kemampuan itu. Karena kalau kamu bisa menguasai dan bisa belajar hal ini, mungkin karirmu di perusahaan tersebut atau perusahaan baru ketika kamu udah pindah kantor jauh lebih baik daripada sekarang. So itu yang mau aku sharingkan di konten kuliah pagi special episode kali ini. Dan di akhir aku akan ngasih, bukan di akhir ya, konten ini akan berisi 3 tips atau 3 cara untuk mampu dan piawai dalam menanamkan sebuah persepsi ke kepala pimpinanmu. Sehingga harapannya pimpinanmu bisa memberikan kamu apresiasi atau bahkan mungkin memberikan kamu promosi secepat mungkin. Ini sesuai dengan penelitian yang aku riset bahwa Wayne and Ferris tahun 1990 menyebutkan di penelitiannya bahwa kalau kamu pandai untuk melakukan self promotion yang kamu lakukan secara profesional dan tepat ya, takarannya tepat, bisa membuat kamu mendapatkan keuntungan besar, great advantage dalam penilaian kinerja dan bahkan kesempatan untuk mendapatkan promosi. So, kenapa membangun persepsi positif penting di tempat kerja? Because my friend, perception is reality. Oke, disclaimer dulu ya, bahwa cara-cara yang aku sampaikan di sini bukan menjamin kamu akan mendapatkan promosi, tapi akan meningkatkan probabilitasnya kamu mendapatkan promosi dan mendapatkan recognition dari perusahaan atau dari atasanmu, oke? Dan aku disclaimer lagi bahwa konten ini sebenarnya konten untuk aku berikan ke mahasiswa teladan di Unreal, untuk mahasiswa-mahasiswa teladanku di Unreal Membership di channel YouTubeku. Tapi karena ini special episode, aku mau kasih ini karena aku yakin ini bisa membantu lebih banyak orang daripada hanya untuk ke teman-teman Unreal Membershipnya. So, kita mulai aja langsung 3 hal atau 3 rules, 3 aturan yang akan sangat amat merubah permainanmu di dunia profesional, yang akan membuat persepsi di benak pimpinan atau atasanmu di kantor berubah drastis. Yang pertama kita mulai adalah dress to impress. Penampilan itu sangat amat, ya aku ulangi ya, sangat amat mempengaruhi bagaimana kamu dipersepsikan oleh orang lain. Si fulana yang tadi aku ceritakan itu kalau ke kantor selalu pakai blazer. Dan dia penampilannya selalu oke banget. Rambutnya lah, bajunya lah, roknya lah. Dia pakaiannya sopan, bukan yang terbuka ya. Dia sopan tapi sangat elegan. Dan dia selalu harum, selalu pakai parfum. Dibandingkan dengan Mrs. Y, I'm sorry to say, yang tidak cukup presentable orangnya. Dia oke, pekerja keras yes, tapi si fulana lebih menarik untuk dilihat dan jauh lebih terlihat profesional.
Karena apa? Karena penampilannya. Nah kalau misal kita bisa tanya ke Fulana, kamu kenapa kok effort segitunya? Kamu lo masih staff, gajimu lo masih segitu di Jakarta nih ya, gajimu lo let's say masih di atas UMR dikit sama kayak staff yang lain. Kenapa kamu mengeluarkan uang besar untuk beli blazer, beli jas cukup mahal? Kalau misal kita bisa tanya dan dia misalnya memang benar-benar tahu yang dia lakukan, dia pasti bilang, this is my investment. Ini investasiku. Kalau kamu mungkin investasi di saham, oke lah. Kamu investasi di instrumen keuangan, oke lah. Tapi si Fulana, dia bermain investment di karirnya saat itu. So, kalau misal, apalagi kalau dibandingkan sama kamu yang investasinya hanya ke perut aja ya, yang cuman jadi makanan-makanan enak, nanti makan di kafe yang mahal-mahal. Si Fulana enggak, dia rela makan bawa bekal, tapi penampilan dia selalu on point. Oke? Nah ini ada penelitian juga dari Social Psychological and Personality Science membuktikan bahwa orang yang berpakaian formal dan menarik punya kepercayaan diri yang lebih tinggi. Dan ketika kita ngerasa percaya diri dan profesional, biasanya kita juga lebih berani mengambil keputusan penting di kerjaan. Berani untuk menyampaikan pendapat-pendapat yang penting di tempat kita kerja. Ini akan membuat atasan kita melihat sebagai sosok yang sangat potensial dan siap untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar. Faham? So, invest on your appearance. Because it works. It really works. Oke, so itu yang pertama. Fulana sangat piawai dalam memilih pakaian yang tepat saat dia ke kantor. Sangat canggih lah the way she dress herself up gitu ya. Nah sekarang kita ngomongin yang kedua. Yang kedua adalah karena aku sering berinteraksi sama dia juga dalam rapat-rapat ya. Aku tahu Fulana gimana berbicara, aku tahu Mrs. Y gimana dalam berbicara. Dan saat rapat dengan para pimpinan yang kebetulan si Fulana ikut diajak persis seperti curhatannya Mrs. Y. This is what I noticed from her ya. Ini yang aku sadari dari dia, dari si Fulana. Waktu kita rapat, pimpinan ini rapat, si Fulana ini cuma mendengarkan bla 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 bla. Tapi dalam mendengarkan dia sangat menjaga postur dan bahasa tubuhnya. Duduknya, posturnya, ekspresi wajahnya terlihat begitu concerned. Dia terlihat begitu masuk ke dalam apa yang didiskusikan sama pimpinannya. Dan suatu saat ini aku masih ingat betul gimana dia bicara ya. Jadi ketika lagi sibuk ngobrol, begitu ada jeda semua pada diem, pimpinan pada diem semua. Dia tiba-tiba bilang, aku coba tirukan ya gaya dia ya. Dia tiba-tiba bilang, Sir, if I may. Dia cuma bilang gitu doang. Sir, if I may. Pak, kalau boleh. Maksudnya kalau boleh bicara gitu ya. Terus pimpinan langsung bilang, ya please, of course. Ayo ngomong aja, Fulana gitu. Dia bilang, I think we need to do A instead of B. Because A would provide us blah 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 blah, while B would restrict us from blah 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 blah. But I might be wrong. So that's just my 2 cents. Thank you very much. That's it. That's it. Cuman gitu doang yang dia bilang. Dia lebih setuju A dibanding B karena A bla bla bla, B bla bla bla. Di rapat itu sebenarnya yang dia omongin itu sudah diwakili sama pimpinan yang lain. Tapi kamu tahu responnya pimpinan waktu dia ngomong? Dia tuh langsung gitu ya. Iya. Iya betul juga ya. Lah padahal itu yang dia omongin sudah didiskusiin di rapat pimpinan itu. And guess what? Para BOD nih, para pemimpin, bukan BOD ya, para manajer ini yang berdiskusi memutuskan untuk memilih opsi A alih-alih opsi B persis seperti apa yang Fulana sampaikan. Fulana ini staff loh bro. Kenapa? Karena Fulana canggih dalam menyampaikan pesannya. Dia bukan cuman menyampaikan kata-katanya, bukan. Dia bukan cuman menyampaikan pendapatnya, bukan. Dari cara dia ngomong, cara dia memberi jeda, intonasi dia, kelembutan bicaranya sekaligus ketegasannya dalam 1 kalimat 2 kalimat itu membuat pimpinan merasa tertegun. Ini orang potensial banget, nih orang ngerti banget sama apa yang kita diskusiin. She deserve more.
Itu di pimpinannya, di kepalanya para pimpinannya, di manajer-manajernya. And tuh Fulana, jika kamu nonton konten ini, GG sih, GGWP, good game, well played. You deserve what you got. So, poin kedua adalah soal gimana kamu menyampaikan pesanmu, bagaimana bahasa tubuhmu, dan bagaimana kamu menyampaikan menggunakan variasi suara yang kamu punya, yang kamu bisa untuk membuat pesannya semakin meyakinkan. Ini ada 3 tips lah yang aku kasih soal berbicara, teman-teman. Karena berbicara itu ada caranya, ada tekniknya. Yang pertama, kalau kamu mau belajar untuk bicara lebih powerful, perhatikan soal tonality. Intonasi, nada suara, ada nada tinggi, ada nada rendah. Ini rendah. Nah, gunakan nada rendah saat kamu berbicara sesuatu yang penting, rendah dan tegas ya. Sesuatu yang penting, dan gunakan nada tinggi ketika kamu menyampaikan sesuatu yang fun atau kabar gembira and whatsoever gitu, sesuatu yang menyenangkan, yang sifatnya tidak begitu penting. Tapi begitu mau ngomong ke poin yang penting, gunakan nada rendah. Oke, itu yang pertama dalam soal berbicara ya. Yang kedua adalah volume dan tempo, kecepatan berbicara. Sebenarnya semua ini diajarkan di bukunya Dale Carnegie, The Art of Public Speaking. Kamu bisa baca itu untuk belajar lebih jauh ya. Tapi soal tempo, kecepatan berbicara ini, kamu juga harus berlatih. Kapan waktunya kamu mempercepat kata-katamu atau kalimatmu, dan kapan waktunya untuk slowing down. Waktunya untuk ngerem. Waktu ngegas tuh untuk sesuatu yang tidak begitu penting, details, kamu ngomong agak cepat, atau kamu ngomongin sesuatu yang menunjukkan wawasanmu dan sebagainya, pendapatmu, tapi di bagian pentingnya kamu perlambat speed bicaranya. Oke, slow down ketika di poin-poin penting. Itu akan ngebuat kamu terkesan sangat meyakinkan dan sangat powerful. Oke, itu yang kedua ya, volume dan kecepatan berbicara. Mainkan dengan pitch controlmu. Oke, yang ketiga, dan menurutku yang gak kalah penting dalam pengelolaan suara adalah penggunaan jeda, penggunaan pause. Dalam menyampaikan sesuatu, setelah kamu bilang bla 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 bla, terus kamu bilang intinya Pak, yang mau saya sampaikan, jeda tuh diem. A ini lebih penting untuk kita prioritaskan sekarang dibanding B, karena jeda lagi, A bisa bla 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 bla, sedangkan B bisa bla bla bla. Itu aja Pak dari saya, terima kasih. Itu yang exactly Fulana lakukan. Dia bicara itu begitu elok, begitu powerful. So itu 3 step untuk membuat bicaramu lebih powerful. Dan ini emang perlu kamu latih ya teman-teman ya. Semua 3 hal ini emang perlu kamu latih. Pembawaan dari penampilan, cara kamu membawa diri, kamu perlu investasi di step yang kedua atau di rules yang kedua ini. Kamu perlu banyak latihan untuk bicara lebih powerful. Dan sekarang kita masuk ke rule yang terakhir dan yang paling penting menurutku, dan yang selalu Fulana lakukan adalah speaking English fluently. Si Fulana kalau ngomong itu mostly dia bicara pakai bahasa Inggris. Karena dia tahu pimpinannya juga sering pakai bahasa Inggris, Fulana pun juga menggunakan bahasa Inggris. Namun ini berbeda sama penggunaan bahasa Inggris yang dijadikan meme. Seperti orang Jaksel yang cuman modal which is Pak, therefore Pak. Enggak, tapi dia menyampaikan bahasa Inggris itu 1 kalimat atau 2 kalimat. Setelah itu dia bahasa Indonesia lagi, bebas. Yang penting dia bisa menyampaikan 1 kalimat atau 2 kalimat bahasa Inggris utuh dengan pronouns yang tepat, grammar yang tepat. Itu akan meningkatkan persepsi positif tentang Fulana di mata para pimpinannya. Makanya aku bilang good game well played. Gila, cakep nih si Fulana. Pinter banget dia dalam memainkan persepsi ini. Nah tapi aku disclaimer juga ya teman-teman ya. Bukan berarti orang yang bisa berbahasa Inggris sudah pasti benar-benar lebih pintar atau lebih kompeten dibanding yang tidak fluent dalam bahasa Inggris. No. Ada banyak yang mungkin protes. Waduh, Mas Hasan ini malah mengencourage orang untuk bicara bahasa Inggris, nggak patriotis dan sebagainya. No. Language is just language, oke? Bahasa ya sekedar bahasa. Tapi kamu juga harus realistis bahwa kenyataannya di Indonesia ini, kalau kamu
pandai berbahasa Inggris, bisa berbahasa Inggris, manusia secara umum yang ada di Indonesia menilai kamu lebih pintar dari sebenarnya. Itu yang penting bro, dianggap lebih pintar, lebih cerdas, lebih berwawasan. Nah, ini justru poin utama dari kontenku. Perception is reality. Jadi kalau kamu berhasil membuat orang menganggap kamu pintar, berwawasan, cerdas, whatsoever, kompeten, anything lah, ya kamu udah berhasil menanamkan persepsi yang kamu inginkan di benak orang lain. Dan kenyataannya di Indonesia ini memang kalau kamu bisa dan pandai atau cukup mahir dalam menggunakan bahasa Inggris, at least kamu bisa menyelesaikan satu atau dua kalimat atau even better satu paragraf, self-image-mu, citramu, persepsi orang lain soal kamu itu akan meningkat drastis dan itu akan membuka begitu banyak pintu dan opportunity yang mungkin kamu akan kaget bahwa efeknya ternyata sebesar itu. Let me tell you bro, sis, memang sebesar itu. And I always done that. Selalu aku di kantor, di ketemuan sama klien, ketemuan sama prospek, yaitu potensial klien. Always. Apalagi dia juga bisa bahasa Inggris. Dia sempat state hal-hal bahasa Inggris, satu kalimat, dua kalimat. Aku juga membalas gitu loh. Dan itu, it works like a charm. Di konten sebelumnya, di mana aku ngebahas perbedaan kualitas SDM Singapura dan Indonesia, di mana aku temukan bahwa satu SDM Singapura itu setara dengan produktivitas 5 SDM orang Indonesia. And it's true. Di konten itu aku nyeritain bagaimana klienku yang mendapatkan promosi dan kenaikan gaji hanya karena dia fasih berbahasa Inggris sedangkan supervisornya enggak. Dan dia bekerja di perusahaan logistik ekspor impor yang of course bahasa Inggris sangat dibutuhkan. Dan di konten itu aku menjelaskan bagaimana Elsa Speak, salah satu aplikasi AI belajar untuk speaking bahasa Inggris yang terbaik, telah membantuku sedemikian rupa untuk ngebuat aku lebih percaya diri dan lebih baik, lebih cakap dalam speaking bahasa Inggris. So kalau kamu belum nonton konten itu, kamu bisa tonton konten itu di sini sekarang. Lalu aku mau melanjutkan, oke? Nah, di kesempatan kali ini aku mau sharing ke kamu beberapa hal lagi soal Elsa Speak yang entah berapa kali lipat dia telah ngebantu aku mengembangkan English speakingku, mengembangkan kemampuan berbicara bahasa Inggrisku. So, gak usah basa-basi lagi, ini adalah beberapa fitur yang amat penting untuk kamu ketahui dan kamu gunakan sekarang juga. Kita masuk aja yang pertama, yaitu Elsa AI. Pertama, untuk latihan interview, meeting, atau bahkan sekedar ngobrol basa-basi, ngobrol ringan dengan bosmu di situasi kerja atau misalnya sedang istirahat di makan siang di kantin. Kamu bisa role play dengan AI-nya Elsa, karena role play dengan Elsa AI itu kamu bisa set up skenariomu sendiri. Nanti aku contohin. Dan rasanya kalau kamu latihan dengan Elsa AI itu kayak kamu lagi ngobrol sama temanmu yang native speaker. So, ini contohnya. Oke, aku udah di aplikasi Elsa-nya, aku klik tombol Discover, lalu aku pencet Elsa AI. Hi, welcome to Elsa AI. Please select one of the following role plays. Di sini ada pilihan-pilihannya dan aku mau pilih skenarioku sendiri. So I select my own scenario. What kind of role play activity would you like to do? I want to make a small talk with my boss. The scene takes place in your office. You will be making small talk with your boss who has just entered the room. You can talk about anything that comes to mind, such as the weather, current events, or weekend plans. Does that sound good to you? Sounds good, and let's start. Did you hear about the new project we got approved for? Oke, ini udah mulai role play-nya. Jadi dia jadi bosku. Dan kalau kamu bingung mau jawab apa, tinggal klik light bulbs yang ada di sini. Pop. Dia akan ngasih kamu referensi jawaban yang bisa kamu pilih. Misal ini aku mau pilih yang ini, oke. No, I haven't. What is it about? It's a big construction project for a new shopping center. Oke, aku nggak paham nih ngomongin apa. Jadi aku tanya lagi referensi untuk jawaban yang pas. Oke. Nah ini oke ya. I wonder what stores will be in the shopping center. Many
have already shown interest. It's going to be busy. Oke, so anggap aja kita udah selesai, kita tinggal jawab finish conversation. Role play completed. Well done. We are computing your feedback. Nah, sekarang udah selesai, lalu muncul assessment dari dia, penilaian dari dia. Sebenarnya ada 3, tapi karena terlalu pendek, dia cuma ngasih 2. Vocabulary, intermediate. Nih, kita lihat full assessment. Dia ngasih assessment semuanya. Ini secara umum. Oke, lalu lanjut bagian pronunciation. Aku masih di level intermediate, jadi masih perlu banyak belajar. Lanjut di vocabulary, bla bla bla. Lanjut lagi ada grammar. Grammarnya kayak gimana? Grammarnya udah oke menurut dia. So that's it. Nah, kalau yang tadi cocok untuk kamu latihan interview atau sekedar role play ngobrol dengan pimpinan dalam bahasa Inggris, kali ini kamu bisa latihan untuk memberikan speech, memberikan training kalau di bidangku ya, atau memberikan presentasi ke tim atau mungkin ke bos-bosmu dalam bahasa Inggris tentunya ya. Fitur yang aku pakai adalah Elsa Speech Analyzer dan ini web based, jadi kamu akses fitur ini di www.speechanalyzer.elsaspeak.com. Kenapa ini cocok banget untuk latihan ngasih presentasi atau ngasih speech? Karena di fitur ini kamu bisa ngomong apa aja, mempresentasikan apa aja. Aku biasanya latihan pakai proposalku ya, atau pakai presentasiku. Aku Inggrisin semua, abis itu aku ngomong aja, aku record. Abis itu sama dia langsung dikasih feedback semua detail-detailnya soal bagaimana speech yang udah aku kasih atau presentasiku. Dia akan memberikan penilaian tentang kualitas speaking Englishku. Gini contohnya. Oke teman-teman, ini kita udah masuk di websitenya Elsa untuk Speech Analyzer, yaitu di speechanalyzer.elsaspeak.com. So kita masuk aja ke pojok kanan atas ini dan kita mulai start recording. Dan nantinya aku mau mempresentasikan company profileku lah ya, company profilenya perusahaanku lah ya. Kita mulai aja langsung, start recording. Established since 2015 as a millennials HR consultant, Ace Human Resources believes that in an era where productive workers are predominantly from the younger generation, significant change in the style and pattern of human resources development are needed for companies aiming for continuous growth. As the first HR consulting firm in Indonesia with a millennials-oriented concept, we are dedicated to creating human resources development programs that are both fun and fresh, yet deep and inspiring. In the execution of our programs, we always prioritize substance and objectives that deliver measurable results. Yep, I think that's it. Stop. Udah selesai, congratulations. Lalu kita save namanya Hasan, company profile. Oke, kita save. Lalu sekarang diproses sama Elsanya dan dianalisa oleh dia. Kita langsung lihat hasilnya. Ini yang keren dari Elsa teman-teman. Dia menganalisa semua yang kita omongin tadi dari berbagai aspek dalam speaking English. So kita dikasih skor ini secara umum 85%. Di IELTS itu skornya berapa? 0 sampai 9, aku udah masuk yang 8. Alhamdulillah lah ya, udah cukup oke lah. TOEFLku 26 dari 30 udah masuk advance dan sebagainya di program penilaian sertifikasi speaking English-nya. Nah, ini yang keren. Dia punya analisa dari masing-masing aspek dalam speaking English. Kita masuk aja ke sebentar, pronunciation. Mana ya? Oh ini, klik see details. Ini pronunciation. Nih dia ngasih tahu aku, pronunciationku ini masih paling jelek dari yang lain ya. Pronunciationku yang masih banyak salah tuh, words with mistakes, adalah lupa pronouncing the word Z. Jadi prioritize itu aku masih pakai S instead of Z. Harusnya prioritize. Aku bilang pakai S nih. Akhiran S padahal harusnya akhiran Z. Millennials harusnya tuh akhirannya Z bukan S. Millennials atau workers itu harusnya workers. Oke? Lalu huruf T ku itu nggak
kedengeran. Misalnya di development itu aku nggak ada huruf T-nya, harusnya development. Ada T-nya, itu aku nggak kedengeran. Sedetail itu Elsa. Itu pronounce-nya. Lalu di intonasi udah lumayan oke lah ya, nggak terlalu berlebihan, eksesif. Kalau terlalu naik turun, nggak terlalu monoton juga, udah cukup oke. Di 90% nih intonasiku. Ya oke lah. Lalu di fluency ini kefasihan. Seberapa cepat dan seberapa banyak kata per menit. Word per minute. Ini 124 udah masuk di oke lah, walaupun sebenarnya bisa dipercepat lagi lah ya. Grammar 79%, kita bisa lihat apa grammatical error yang paling sering, verbs ternyata. Nih, you said we dedicated to creating human resource, harusnya we are dedicated. Ada R-nya harusnya, itu grammar. Jadi kita dikasih masukan juga, ini vocabulary. Vocabnya udah oke, udah banyak kata-kata yang nggak kata-kata basic gitu. Udah lumayan advanced lah ya penggunaan vocabnya, penguasaan kata-katanya. Oke, I think that's it. Keren banget Elsa as always. So itu Elsa Speech Analyzer teman. So gimana? Keren kan Elsa Speak? Jadi teman-teman, sebagai penutup, menurutku di zaman yang canggih ini, aplikasi ini sangat cocok untuk jadi coachmu dalam belajar speaking bahasa Inggris. Because you can learn it anywhere and anytime. Dan proses belajarnya pun kalau kamu pakai Elsa Speak, itu sangat fun. Jadi kamu gak bosan belajar bahasa Inggris. And pembelajarannya pun super personalized. Dia bisa melihat dan menganalisa apa yang kamu masih kurang dan kamu perlu latih. Sehingga kamu nanti diberikan course-course tertentu yang membuat kelemahan-kelemahanmu dalam speaking bisa segera teratasi. Alhasil, kalau kalian pingin semua fitur-fitur ini bisa kalian pakai, semua benefitnya secara tidak terbatas, kalian tinggal subscribe Elsa Premium yang juga udah include fitur-fitur keren lainnya. Untuk penjelasan lengkapnya fitur-fitur yang lain, sekali lagi kamu bisa nonton semua penjelasanku soal Elsa Speak di konten ini. Oke? Intinya buat kamu yang waktu itu ketinggalan atau nggak nonton konten tersebut yang aku bahas soal Elsa Speak dan kamu kehilangan promonya, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan promonya, ada kabar gembira buat kamu karena promo Elsa Premium kembali lagi. Harga normal paket Elsa Premium teman-teman itu 1.111.000 per 3 bulan dan 2.991.000 per 1 tahun. Kedengarannya mahal emang, tapi jangan khawatir karena bulan ini kebetulan lagi ada harga spesial diskon up to 73% untuk Elsa Premium. So, hanya 331.000 per 3 bulan dan 1.041.000 untuk paket yang 1 tahun. Jadi kalau dihitung-hitung biayanya hanya 86.000 sampai 110.000 per bulannya. Kalau mau kamu coba silakan coba dulu yang 3 bulan tapi jauh lebih hemat sebenarnya yang 1 tahun. Kalau kamu hitung, kamu bandingkan dengan kursus-kursus di luar sana, jauh lebih murah dan jauh lebih fun kamu belajar lewat Elsa Speak. Anyway, diskon hanya berlaku kalau kalian beli paketnya di link yang ada di description box di video ini di bawah. So, tunggu apa lagi? Langsung aja cobain and let's start your journey to improve your English with me. Bersama saya Hasan Askari, I'll see you later.